Sepertinya Pak Hamdan dan anak-anaknya sedang bicarakan sesuatu yang penting di ruang kerja, kata Simbo. Kira-kira bicara soal apa? Simbo bilang tidak tahu. Tapi katanya belum pernah mereka begitu lama di ruang kerja itu. Kalau ada tamu menanyakan Bapak, bilang Bapak enggak ada. Lama-lama, Ibu pasti ingat barang ini. Bapak nggak ada? Saya mau ketemu Mbak Sri. Oh, Mbak Sri putrinya Ibu dari Solo. Iya. Mbak Sri Wahyuningsih. Sedang pergi. Kemana, Mas? Pergi. Ya, pergi kemana? Pergi. Kemana, Mas? Kemana ya? Ya, pergi. Semua udah datang. Semuanya kan tinggal di sini. Oh iya. Iya. Selamat sore. Selamat sore. Nak Sony temannya Sri. Nak Sony, Pak Hamdan dan anak-anaknya. Sony sudah seperti anak sendiri, sudah seperti keluarga. Silakan duduk, Mas Sony. Terima kasih. Kumatnya penyakit jantung saya. Sebagai peringatan, saya harus mengatakan ini. Dan saya tidak mau menyimpan rahasia ke dalam kubur. Bapak melakukan atau tidak? Saya bersalah. Tapi saya tidak memperkosa. Tidak menyentuh.
Walau muka saya yang paling diingat Ibu Menul. Saya tahu siapa mereka berlima. Saya tahu di mana mereka sekarang ini. Bapak tahu siapa yang memperkosa? Jadi Papa tahu setelah kejadian? Paling tidak tahu siapa yang harus dicari. Bagaimana kalau kita datangi satu persatu? Bisa juga. Siapa saja mereka, Pak Hamdan? Ibu tahu salah satunya. Pak Bahtiar. Pak Bahtiar yang... Kalau Pak Bahtiar temannya Bapak, saya kenal. Tapi kalau... Dengan cara bagaimana agar lamaran saya bisa diterima? Saya tidak terlalu tua, tapi juga masih cukup muda untuk berhak menikmati kehidupan ini. Mabok kok udah habis-habis. Saya sadar. 100% saya sadar. Kalaupun saya mabuk, pastilah itu mabuk karena cinta. Makan dulu, Pak. Nanti mabuknya juga pasti hilang. Sampai masuk kubur mabuk karena kamu, tidak akan pernah sadar. Jelaskan dong. Kenapa barang kiriman saya yang tidak seberapa nilainya itu berkali-kali kamu tolak? Saya tidak mau punya hutang, Pak. Hutang apa? Barang-barang itu hanya sekedar tanda cinta dari saya. Bukti keseriusan saya. Kenapa kamu merasa berhutang? Saya tahu alamatnya. Bukan cuma Pak Bahtiar, tapi lima-limanya. Biar kita cari tahu. Papa tahu. Iya kan, Pak? Kalau yang namanya Pak Bahtiar hanya merasa bersalah seperti Papa, Bagaimana Bang Dan? Saya tak tahu persis kejadiannya. Jadi apa bisa disimpulkan? Biar Pak Hamdan menyelesaikan semuanya. Sebaiknya begitu. Kamu bisa terpengaruh, Nak Soni. Apalagi Ibu. Juga Sri. Tapi kini saatnya harus sabar sedikit. 25 tahun. Setelah sekian lama, tanpa pernah kita sadari,
waktu terus berjalan tanpa pernah kita hitung-hitung. Cukup lama kita tidak pernah bersama-sama lagi. Berjalan bersama, berbagi gembira bersama, bersukacita bersama, terus dan terus bersama. Kita terpisah oleh waktu yang mencatat umur. Kita terpisah oleh tempat yang membentuk ruang dan jarak. Kangen dan rindu tersirat. Maka kesempatan untuk dapat kumpul-kumpul mungkin bisa terlaksana di Hotel Villa Tawangmangu, Jumat 15 November 1996 sampai selesai. Rasa rindu bersama, rindu akan kebersamaan, semoga tidak ada yang berhalangan. Hanya itu yang saya ketahui. Selama ini Pak Hamdan selalu memonitor mereka. Iya, ingin tahu keberadaannya. Saya yakin suatu hari nanti pasti perlu ketemu. Papa sudah menduga kalau nanti akan ada pertanggungjawaban. Iya, kejadian itu bukan kejadian biasa. Sesuatu yang harus diselesaikan, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bukankah pisau ancaman itu juga tersimpan seperempat abad? Maaf kalau saya ikut campur. Menurut cerita ada 5 pemabok. Tidak terhitung Papa. Ya, lalu semua menunjukkan kemungkinan besar sebagai pelaku. Sebentar. Rasanya kalau kita mencurigai sesuatu, semua menjadi pantas untuk dicurigai. Sebaiknya kita tidak perlu tergesa-gesa untuk memastikan. Bukan begitu? Bukan. Bukan. Maksud saya bukan itu yang saya maksudkan. Maaf, rasanya baru 4 nama. Pak Bakhtiar yang dikenal Ibu, Pak Yomo, Pak Kris, dan Pak Kamsud. Masih ada 1 nama lagi. Pak Gondo, bapakmu. Bapak? Apapun yang terjadi, reuni, pertemuan kembali itu harus tetap dilaksanakan. Saya tak tahu kalau masalahnya menjadi jauh lebih rumit. Akan lebih rumit lagi kalau tidak diselesaikan. Papa kan belum tidur, Apa ada yang bisa tidur? tapi Papa kan harus beristirahat. Badan bisa diistirahatkan, tapi kalau pikiran, Son, saya kagum akan ketabahan kamu. Sri, Saya tidak apa-apa, Bu. Kita tidak perlu membohongi diri. Setelah semuanya terbuka seperti ini, lebih baik temui Nak Sony. Saya percaya Mas Sony. Beban berat ini justru sekarang ada pada pundakmu.
dan pundak Mas Sony. Memang ini jadi berat. Buat saya. Buat Mas Sony. Tapi saya harus kuat. Ibu percaya. Tuntutan pertanggungjawaban tidak harus diubah hanya karena Ibu tahu. Antar Mas Sony dulu. Temui dia. Ya, Son. Mas kaget waktu dengar nama Pak Gondo. Sangat. Tapi itu tidak akan merubah hubungan kita, Sri. Mas, Memang tidak. Aku tetap sayang kamu, Sri. Walaupun itu harus dalam bentuk kakak pada adiknya. berat hidup ini. Enggak juga. Ya memang harus dijalani seperti ini. Siapa sih yang bisa memilih siapa bapak kita? Mas jadi kayak orang tua. Karena menjadi kakak. Karena bijak. Sudah malam, Mas. Hati-hati. Kamu juga, Sri. Hati-hati.
Hasan? Ada apa? Kenapa, Pak? Loh. Dari tadi kok kamu ngawasi terus itu kenapa? Bahkan saya yang bertanya-tanya. Kok Bapak tiba-tiba merasa diawasi? Loh, bisa saja gitu. Karena aku tidak biasa memegang kunci mobil sendiri. Karena aku ingin pergi sampai besok pagi. Dan tidak ingin ada yang mengetahui kemana aku pergi dan untuk urusan apa. Ya, kadang kita punya urusan pribadi yang tidak ingin dicampuri orang lain. Walaupun anak sendiri. Loh, justru karena anak sendiri. Iya toh? Loh, apa kamu kira aku pergi itu untuk senang-senang? Atau untuk meliarkan diri gitu? Justru sebaliknya. Aku percaya kok, Pak. Lah gitu. Setelah itu baru nanti kita bicara sepuasnya. Iya toh? Iya, Pak. Ya wes. Jadi Bapak mau pergi, tak mau dihubungi dengan cara apapun sampai besok pagi. Pak, selama ini kan saya tahu semua acara Bapak. Saya mau reuni dengan teman kumpul saya 25 tahun lalu. Waktu itu kamu masih dalam perut. Tenang saja ya. Saya bahagia. Meskipun sampai detik ini saya masih tetap membujang. Ada hubungannya dengan Pak Gondo? Hei, tidak boleh menyelidik. Andai suatu ketika saya mampu menceritakan semua ini. Mulai sekarang, kamu yang berkuasa di kantor ini 24 jam. Percuma jadi sekretaris Bapak kalau tidak tahu kemana perginya. Sudah saya fotokopi. Ini malah aslinya yang ditinggal. Masih bisa kan? Boleh, walaupun parkirnya belum beres. Kamu kira kamu saja yang ahli? Kamu sendiri berapa kali kamu bertanya-tanya di jalan sebelum sampai ke sini? Seperti nggak tahu saya saja. Ini begini, siapa-siapa saja yang kamu undang? Maksudnya, ini reuni apa ini? Saya pikir kamu yang undang. Bukan, saya kira justru kamu yang mengundang. Sudahlah. Siapapun yang mengundang, salah seorang dari kita. Datang lagi. Mungkin yang kecuali Pak Kris yang sedang sakit, keempatnya sudah datang.
Terima kasih. Semua tepat waktu. Silahkan istirahat dulu dan mandi-mandi. Ini Pak. Hamdan, saya pelaksana. Jadi pengundang sebenarnya? Silakan. Acara reuninya nanti malam. Ini masih seperti yang dulu. Dulu kita sekamar. Yang belum hadir siapa? Pak Kris sakit. Pak Yomo tidak ada beritanya. Silakan. Jangan coba-coba halangi. Apapun yang saya lakukan, hanya ini penyelesaian yang terbaik. Dan jangan sampai ada yang mengganggu pengakuan kelima lelaki itu. Saya mengucapkan terima kasih pada kalian. Sekali lagi terima kasih. Kalau setelah hubungan kita berubah, terima kasih sekali lagi. Semuanya akan terselesaikan malam ini, Sri. Tinggalkan saya sendiri. Ini bukan masalah kamu. Satu, dua, tiga. Aku menang. Aku yang menang. Kalau penyakitan aku bunuh, Kondo. Lah, bukan lautan, hanya kolam susu. Setelah Bahtiar, baru aku dulu. Pak Kris? Reuni apa ini kalau saya boleh tahu? Maaf Pak, saya hanya panitia penerima tamu. Tapi mestinya kan kamu tahu. Kalau Bapak ingin jelasnya, lebih baik kita ke dalam. Sebentar. Saya tidak bisa. Bapak tahu lagu tahun 60-an akhir? You can't always get what you want. Begitulah, ada hal-hal dalam hidup yang tidak terpikirkan oleh kita akan bisa terjadi. Dan mau tak mau harus kita jalani. Semakin kita lari dari kenyataan, semakin banyak tumpukan hutang persoalan dan penyelesaian persoalan itu. Maaf, saya agak bawel. Kayak kakek-kakek. Ada pasar dekat sini. Antar saya ke sana. Ayo, antar saya.
Silakan duduk. Silakan. Silakan duduk. Jenengmu sapa, Cahayu? Cahayu ini adalah anakmu. Anak kalian semua. Hamdan, apa maksudnya ini semua? Kenapa? Takut menghadapi kenyataan? Pak Hamdan? Menghadapi hasil perbuatan biadab Anda? Pak siapa? Pak Kamso? Anda pernah berbuat biadab toh? Kalian semua berbuat biadab terhadap seorang perempuan kampung yang lugu, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak berdaya untuk menghadapi kalian. 5 lelaki mabuk. Saya kejar dia. Aduh, saya kejar dia. Tapi sayang dia masuk ke dalam kamar. Sehingga saya sukar sekali untuk mendapatkannya. Bagaimana orangnya? Mentok. Mentok seperti ini? Masih perawan deh. Hei, tunggu. Cukup. Sudah toh. Apa? Cukup? Tidak cukup dengan sikap menyesal. Harus lebih dari itu. Buat apa kalian mempermalukan aku di sini? Dengan jantan kalian memperkosa. Dengan keperkasaan seorang laki-laki kalian menghancurkan hidup seorang gadis yang lugu. Sudah. Aku mohon. Laki-laki. Kukunya saja yang keras. Jadi Anda sudah mengerti untuk apa semua ini? Bukan perempuan yang lemah. Yang lemah itu kalian, laki-laki. Bahwasanya kalian telah memperkosa hak orang lain dan berbuat sewenang-wenang terhadap ketidakberdayaan seseorang. Tunggu dulu, ini sudah terlalu jauh. Apa yang kamu pendaki dari kami? Pertanggungjawaban atas kebiadaban yang telah kalian lakukan terhadap ibu saya. Ibu Menul yang menghasilkan saya. Saya tidak ikut melakukan itu. Saya bukan laki-laki yang jantan. Saya tidak pernah jadi laki-laki yang utuh. Iya. Kamu bukan anak bapak. Kamu anak Om Sus. Suami mama yang pertama.
Bapak tidak harus hadir di sini, Pak. Tidak. Mari kita pergi. Tidak, Bapak harus hadir di sini. Ini harus tuntas semuanya. Persoalan ini harus kita selesaikan. Orang itu harus tahu sejarah. Manusia harus tahu silsilah. Perempuan yang memulai sejarah. Dan perempuan pula yang akan mengakhiri.